Lydia Sagaraneta, murid SMA Negeri 3 Garut yang hidup mengasingkan diri dari teman-temannya. Bukan karena kepribadiannya yang angkuh, tapi karena ia merasa tidak percaya diri untuk berpendapat, malu berbicara, tidak pandai bergaul, dan bahkan merasa canggung hanya untuk bertegur sapa. Faktor itu didatangkan tidak secara tiba-tiba, tapi faktor itu muncul karena pendapat diri tidak pernah didengarkan oleh keluarga. Seringkali dituntut untuk dewasa lebih awal, padahal butuh kasih sayang untuk menutupi kekurangannya. Dalam diam ada luka yang tertawa riang, dan hening yang menangis terlalu dalam. Apakah kisahku bisa menjadi sebuah karya? Sepertinya tidak mungkin. Siapa juga yang ingin membaca kehidupan menyedihkan seseorang? Lydia? Iya Bu, kenapa Bu? Ada apa? Apanya yang apa? Sekarang giliran kamu ke depan ngejelasin judul cerpen yang kamu buat. Iya Bu. Jadi judulnya itu Bangku Pojok. Nah, jadi cerita ini tuh ngejelasin soal siswa yang tidak pernah didengarkan oleh teman-temannya dan Tidak didengarkan. Itulah situasi Lydia sekarang. Saat ini, dia berdiri menjelaskan, tapi teman-temannya begitu abai, seolah kehadirannya begitu tidak penting, sehingga mulutnya terkatup kembali berhenti menjelaskan. Didengarkan saja tidak. Mana mungkin mereka ingin membaca bukunya juga. Padahal didengarkan saja tidak. Dalam diamnya itu, di bangku pojok teman berceritanya, ia hanya bisa terlarut dalam pikiran dengan seutas kertas yang kosong dipandanginya, lalu menutupnya. Di dalam kamar, Lydia hanya termenung menatap laptop yang menunjukkan layar kosong. Jemarinya terus menekan tombol titik di saat pikirannya pergi jauh tak berantah. Apa yang harus aku tulis? Bangku pojok. Atau si bisu yang tabungkam? Gak deh kayaknya. Loh Pak, Ibu kan Suara baru itu tahu menghancurkan Lydia lamunan Lydia. Emangnya kalau dia mau di Unpad, Bapak punya dananya? Bapak itu cuma pengangguran sekarang. Siapa yang mau biayain Lydia sekarang, Pak? Ibu. Loh, anak punya keinginan jadi sastrawan di Unpad harusnya didukung. Ibu bilang dari mana uang Bapak, ha? Bapak rela pinjam uang, Bu. Halah, siapa yang Bapak kenal? Hidup gak pernah punya relasi, sosokan pinjam uang. Bapak niat pinjol apa? Apalagi jurusan sastra. Ibu gak mau, minimal Lydia itu masuk ke jurusan kimia. Tak jauh, tak dekat, dia tahu apa yang terjadi. Ya itu, kayak Perdebatan kedua orang tua itu menjadi lamunan panjang nantinya.
Lydia memutuskan untuk memakai headphone untuk menutup erat gendang telinganya. Sekarang ibu harus kuliahin anak Unpad. Mending gak usah, Pak. Apalagi jurusan gak guna kayak gitu. Mau jadi apa nantinya? Penulis? Penulis gak terkenal kayak bapaknya. Ia kembali melihat ke arah laptop dengan satu judul yang terpikir di otaknya. Teringat seru suaramu menepi Setelah satu judul terpikir olehnya, dia mulai mengetik semua peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. cara pandang dan keikhlasan bersaut dan bergulat terberai-berai menghilang beri yang terasa sakit yang tak sirna Hari ke hari, harapan akan kadang minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Lydia berhasil menyelesaikan ceritanya ke dalam sebuah karya yang ia tulis dengan penuh cinta. Dengan niat untuk berbagi cerita, Lydia mengirim karyanya ke sosial media tanpa berharap banyak orang mengetahuinya. Hingga suatu hari, Hah? Gila, bisa seram ini? Ternyata keraguan itu adalah awal dari kebesaran. Aku bersinar karena aku berani melangkah. Dalam keraguan, aku menemukan kekuatan untuk bersinar lebih terang. Aku tak lagi bisu. Suaraku kini berbicara melalui sebuah karya. saat dia kembali bersekolah, karyanya yang sudah dibukukan itu menjadi populer di kalangan siswa. Hampir di kelas, perpustakaan, ataupun tempat lainnya, Lydia dapat melihat siswa-siswa membaca karyanya itu. Perasaan senang memuncah karena dia dapat berbagi cerita melalui bukunya, walaupun bibirnya seringkali kalut saat akan berbicara. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Ku terbang jauh, kepak tak berbilang. Lewati awan dan angkasa tak berbayang. Cari, mencari untuk mengisi lengkung hampa yang ingin terobati. Hingga
Hingga suatu hari, Lydia mendapatkan penghargaan dari bukunya itu. Ia memanfaatkan penghargaan itu untuk melanjutkan studinya sesuai dengan apa yang diinginkannya tanpa harus memperberat kedua orang tuanya lagi. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja ya. Nah, sebelum nonton vlog aku kali ini, kalian harus relax dulu ya. Gimana sih caranya? Nanti ketika hitungan ketiga, kalian bisa tarik napas lalu buang, oke? 1, 2, 3, tarik napas, buang. Oke, nih di sini aku cuma mau ngasih tahu kalau manusia itu bebas mengekspresikan dirinya. Salah satunya dengan cara menulis. Menulis itu bukan soal tentang pelajaran, tentang legenda ataupun tentang yang lainnya, tapi menulis juga bisa membantu kita ketika kita sedih, ketika kita senang, ketika kita bahagia, ketika kita ada masalah, dan ketika kita kecewa. Nah, di sini siapa sih yang suka menulis? Apakah ada yang menonton vlog ini ya yang suka menulis? Nah, pasti dong ada, salah satunya menulis karya-karyanya kan. Nah, ketika kita menulis sebuah kekesalan kita, kekecewaan kita, amarah kita, bahagia kita, itu tuh bisa menjadi salah satu karya loh yang bisa nanti kalian perlihatkan ke banyak orang. Nih, aku mau cerita deh. Dulu, aku tuh orangnya yang tidak mengekspresikan diri aku ke siapapun. Karena aku tidak bisa. Dan aku tuh tidak bisa berkomunikasi dengan satu ataupun yang lainnya. Karena aku tuh tidak bisa. Tetapi, aku merasa bisa mengekspresikan diri aku dalam sebuah tulisan. Nah, aku di pojok kelas itu, aku selalu menulis di salah satu kertas kecil yang dimana itu tuh isinya tentang rasa diri aku sendiri ketika aku senang, sedih, bahagia gitu. Jadi semuanya dicurahkan di kertas tersebut gitu. Nah, jadi aku tuh bisa mengekspresikan melalui sebuah tulisan yang bisa menyatakan bahwa aku sedang sedih, marah, kecewa, bahagia, dan yang lainnya. Nah, dalam sebuah karya-karya ataupun tulisan-tulisan kecil yang berada di dalam kertas-kertas tersebut, akhirnya bisa menjadi sebuah karya, yaitu karya pertamaku dengan judul Karyaku Bercerita. Ini adalah salah satu judul buku yang telah aku tulis dan udah disaksikan oleh beberapa orang juga atau udah dibaca oleh beberapa orang juga, yang dimana ini adalah hasil diri aku sendiri yang menulis di buku-buku atau di kertas-kertas kecil. Nah, kalian yang pengen jadi sastrawan gak usah khawatir. Renungkan kalian menjadi sebuah karya. Terus amarah kalian bisa menjadi sebuah karya. Terus bahagia kalian bisa menjadi sebuah karya. Tetap semangat. Semua yang ada di sana kalian gak sendirian. Siapapun yang mau menjadi sastrawan, semangat. Kalian gak sendirian dan jadikan buku sebagai teman kalian. Oke? Jangan putus asa dan jangan pernah merasa sendiri. Jadikan buku kalian sebagai teman diri kalian sendiri. Oke, bye-bye! Jika kamu bahkan berpikir mengenai segala bentuk kegagalan, maka kamu telah gagal bertahan di langkah pertama menuju kesuksesan. Dunia tidak menuntut kita untuk memendam semuanya. Maka, berceritalah. Tidak semuanya harus dilakukan dengan sepasang bibir untuk berbicara. Hanya bermodalkan kedua tangan yang masih utuh saja, kamu bisa berbicara dan bebas mengekspresikan diri kamu melalui sebuah karya. Karyaku bercerita. Mengisi lengkung hampa yang ingin terobati. Teruslah jalan, terus berjalan, kaki mungilku yang terus menahan beban.
Jangan lupa